Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya doain teman-teman yang sering nonton channel saya, buat follow channel saya, mudah-mudahan di tahun ini, bisa beli kendaraan secara cash, bisa lunas hutang, bahkan bisa wujudkan impian, amin. Aku masih ingat betul bagaimana awal pernikahanku dulu terasa seperti mimpi indah. Semua orang di kampung iri melihatku, karena aku dipersunting seorang lelaki yang dianggap mapan, penuh kasih, dan terlihat begitu menyayangiku. Setiap hari, aku merasa beruntung telah dipertemukan dengan dia. Bagiku, pernikahan adalah janji suci, ikatan yang seharusnya dijaga sampai maut memisahkan. Hari-hari pertamaku sebagai seorang istri benar-benar dipenuhi kebahagiaan sederhana. Kami menempati rumah peninggalan orang tuanya yang cukup luas, di kawasan yang lumayan ramai. Meski rumah itu bukan hasil kerja keras kami berdua, aku tak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, yang penting adalah cinta dan kebersamaan. Setiap sudut rumah terasa hangat, karena aku selalu mengisinya dengan tawa, doa, dan semangat. Aku pun berusaha menjadi istri yang baik. Bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, bahkan memastikan rumah selalu bersih sebelum suamiku berangkat kerja. Ia sering memelukku dari belakang sambil berbisik, "Aku beruntung punya kamu." Kata-kata itu menenangkan hatiku, membuatku yakin bahwa inilah hidup yang kuimpikan sejak kecil. Kehidupan kami makin lengkap ketika adik ipar, adik kandung suamiku, sering datang ke rumah. Awalnya, aku merasa senang. Aku pikir, itu tandanya keluarganya menerimaku dengan baik. Ia kerap membantuku memasak, mencuci piring, atau sekadar menemani ngobrol saat aku merasa kesepian di rumah. Karena aku anak tunggal, kehadirannya sempat membuatku merasa seperti punya saudara perempuan sendiri. Aku benar-benar membuka pintu hatiku, menyayanginya seperti adikku sendiri. Hari demi hari, kehidupan berjalan harmonis. Orang-orang melihat kami sebagai pasangan yang serasi. Suamiku sering mengantarku ke pengajian, menemani belanja ke pasar, bahkan sesekali mengajakku makan malam romantis. Tidak ada sedikit pun rasa curiga yang terlintas dalam pikiranku. Semua terasa terlalu sempurna untuk dicurigai. Aku bahkan sering bercerita ke sahabat-sahabatku, betapa aku bersyukur mendapatkan suami yang pengertian. Kadang mereka berkata, "Kamu beruntung sekali. Suamimu itu tipe lelaki idaman banyak wanita." Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum sambil berkata dalam hati, "Memang benar, aku wanita paling beruntung." Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tapi di babak awal ini, aku memilih menutup mata. Aku masih ingin memeluk erat bayangan indah tentang keluarga yang sempurna, rumah tangga yang sakinah, dan suami yang setia. Saat itu, aku belum tahu bahwa kebahagiaan yang kupeluk erat hanyalah ilusi yang perlahan akan runtuh. Dan pengkhianatan paling pahit justru datang dari dua orang yang paling kupercaya, suamiku dan adik iparku sendiri. Hari-hari indah itu perlahan mulai bergeser. Aku tidak bisa mengingat tepatnya kapan perubahan itu dimulai, tapi aku merasakannya sedikit demi sedikit. Suamiku yang biasanya hangat, perlahan berubah menjadi dingin. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama, kini seringkali ia terburu-buru berangkat dengan alasan pekerjaan menumpuk. Awalnya aku tidak terlalu ambil pusing. Aku mengerti, dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surut. Mungkin suamiku memang sedang banyak pikiran. Namun semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang tanpa kabar. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, lembur di kantor. "Kenapa tidak kasih kabar dulu, Mas?" "Aku khawatir," tanyaku suatu malam ketika ia pulang hampir tengah malam. Ia hanya meletakkan tasnya dan berkata singkat, "Aku capek, jangan banyak tanya." Hatiku tercekat. Ucapan itu menusuk, karena selama ini ia tidak pernah berbicara padaku dengan nada seperti itu. Yang membuatku lebih bingung, justru adik iparku semakin sering datang ke rumah. Bahkan kadang ia muncul tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia dengan mudah keluar masuk rumahku, seolah sudah jadi bagian tetap dari kehidupan kami. Aku masih berusaha berpikir positif, menganggap ia memang dekat dengan kami. Lagi pula, ia masih muda, mungkin memang nyaman bercerita atau menghabiskan waktu bersama kakaknya. Namun, perlahan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu hatiku. Misalnya,
Ketika kami bertiga duduk bersama, aku sering mendapati suamiku menatap adik iparnya dengan cara yang tidak biasa. Tatapan yang sulit kujelaskan, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Tawa mereka berdua kadang terasa berlebihan, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Suatu kali, aku keluar dari dapur membawa minuman, lalu kudapati mereka berdua duduk terlalu dekat di ruang tamu. Mereka buru-buru menjauh saat aku datang, pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Dadaku langsung berdegup kencang, tapi aku menepis pikiran burukku. Tidak mungkin, itu hanya perasaanku saja, batinku menenangkan diri. Namun tanda-tanda itu semakin sering muncul. Telepon suamiku kini selalu ia jaga erat. Jika ada pesan masuk, ia terburu-buru mengambil ponselnya, seolah takut aku melihat. Bahkan, pernah suatu malam ia ke kamar mandi sambil membawa ponsel, dan tidak kunjung keluar meski sudah hampir setengah jam. Ketika kutanya, ia hanya berkata, "Aku lagi baca berita." Rasanya tidak masuk akal. Hati kecilku mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mulai merasa terjebak dalam kebingungan. Di satu sisi, aku ingin tetap percaya pada suamiku. Aku ingin memegang teguh keyakinan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi di sisi lain, tanda-tanda pengkhianatan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Puncaknya, suatu sore aku mendengar percakapan samar dari ruang tamu ketika aku keluar dari kamar. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak sengaja mendengar suamiku berkata, "Jangan sampai dia tahu, kita harus hati-hati." Aku membeku di tempat. Kata-kata itu menghantam dadaku. Jangan sampai dia tahu? Siapa yang dimaksud? Dan apa yang disembunyikan? Aku melangkah kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Saat itu aku belum punya bukti nyata. Yang ada hanya firasat, tatapan, bisikan, dan perubahan sikap yang menusuk hatiku. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres di rumah tangga ini. Aku berusaha menenangkan diri, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terbaring sambil memandangi langit-langit kamar, pikiranku penuh tanya. Apakah aku sedang dibohongi? Apakah suamiku benar-benar setega itu? Dan, mengapa perasaanku terus tertuju pada adik iparku? Di babak ini, aku masih mencoba menutup mata, membohongi diri sendiri dengan alasan-alasan logis. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan semua yang kuanggap indah. Hari-hari berikutnya semakin menyesakkan. Aku seperti hidup dengan rasa curiga yang terus menempel di kepala. Suamiku semakin jauh, semakin sulit kuajak bicara. Sementara adik iparku justru semakin sering ada di rumah. Seolah rumahku bukan lagi tempatku bernaung, tapi menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh dua orang terdekatku. Aku tahu aku tidak boleh terus diam. Firasatku terlalu kuat untuk diabaikan. Maka, diam-diam aku mulai mencari cara untuk menemukan kebenaran. Suatu malam, ketika suamiku sudah tertidur lelap, aku memberanikan diri mengambil ponselnya. Jantungku berdebar sangat kencang, tanganku gemetar. Ponselnya memiliki pola kunci, tapi entah mengapa malam itu aku mencoba beberapa pola yang mungkin, dan berhasil. Layar ponsel itu terbuka. Aku segera membuka aplikasi pesan singkat. Mataku langsung menangkap sebuah kontak dengan nama yang familiar, Dewi Hati Merah 2. Itu nama adik iparku. Dadaku serasa dihantam palu besar. Kutekan percakapan mereka, dan yang kulihat membuat nafasku tercekat. "Mas, jangan lupa besok kita ketemu di apartemen jam 7. "Iya sayang, aku rindu banget." "Hati-hati, jangan sampai Mbak tahu." "Tenang aja, aku pintar menyembunyikan semuanya." Air mataku langsung jatuh. Tubuhku gemetar hebat. Aku tak percaya apa yang kubaca. Suamiku, lelaki yang selama ini kupercayai dengan sepenuh hati, ternyata berselingkuh dengan adik iparku sendiri. Perempuan yang selama ini kuanggap seperti adik kandung, yang sering kuperlakukan dengan penuh kasih, justru menusukku dari belakang. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menangis terlalu keras. Aku takut membangunkan suamiku. Malam itu aku terisak sendirian, memeluk diriku sendiri. Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarku. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi dalam hati aku tahu,
Aku harus memastikan semuanya. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pesan singkat. Maka, aku mulai mengikuti gerak-geriknya. Suatu sore, suamiku berpamitan pergi, katanya ada meeting penting. Aku pura-pura mengangguk, lalu diam-diam mengikutinya dengan mobil. Hatiku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Mobilnya berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku menunggu dari kejauhan, dan beberapa menit kemudian, aku melihatnya, adikku iparku turun dari taksi, melangkah masuk ke apartemen yang sama. Dadaku langsung sesak. Kaki terasa lemas, tapi aku paksa diriku untuk tetap diam. Saat itulah, semua keraguanku lenyap. Mereka benar-benar bersama. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu aku menutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya. Rasanya seluruh tubuhku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin orang yang kucintai dan orang yang kuanggap saudara tega berkhianat sekejam itu? Namun, di balik tangisku, ada sesuatu yang berbeda. Api kecil mulai menyala dalam diriku. Api kemarahan, api harga diri, api keinginan untuk membalas. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Jika mereka memilih jalan pengkhianatan, maka aku akan memilih jalan perlawanan. Aku mulai mengatur rencana. Dengan posisiku yang juga ikut mengelola beberapa usaha keluarga, aku punya akses pada aset-aset penting yang selama ini atas nama suamiku. Sedikit demi sedikit, aku mengumpulkan dokumen, bukti, dan semua data yang bisa kubutuhkan. Di hadapan semua orang, aku tetap tersenyum, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di balik itu, aku sedang menyiapkan langkah besar. Suamiku boleh berselingkuh, adik iparku boleh mengkhianatiku. Tapi aku akan pastikan, ketika saatnya tiba, mereka akan kehilangan segalanya. Malam-malamku kini bukan lagi diisi dengan tangisan, tapi dengan strategi. Aku membaca, mencari nasihat hukum diam-diam, dan menyiapkan semua bukti perselingkuhan mereka. Aku tahu, jika waktunya tiba, aku harus menghantam dengan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Di titik ini, aku sadar, aku tidak lagi korban. Aku adalah pemain utama dalam drama kehidupanku sendiri. Dan aku berjanji, pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan aku yang kalah. Sejak hari itu, hidupku berubah. Air mata masih sering jatuh, tapi kini bukan lagi karena kelemahan. Setiap kali aku menangis, aku ingat kembali wajah mereka berdua, senyum suamiku ketika bersama adik iparku. Ingatan itu membuatku semakin kuat, semakin yakin bahwa aku harus bertindak. Aku sadar, jika aku ingin melawan, aku tidak bisa gegabah. Menangis di depan suamiku, menuntut penjelasan, atau mengamuk hanya akan membuatku tampak lemah. Dia mungkin akan memutarbalikkan keadaan, menyalahkanku, atau bahkan meninggalkanku tanpa memberi apa-apa. Tidak, aku harus lebih cerdas dari itu. Maka dimulailah rencanaku, balas dendam dalam diam. Setiap malam ketika suamiku terlelap, aku kembali membuka ponselnya. Percakapan mesra mereka kusimpan, foto-foto pertemuan mereka kuabadikan, bahkan panggilan video yang mereka lakukan diam-diam aku rekam. Aku juga mulai mengikuti jejak digitalnya, email, riwayat lokasi, catatan transaksi. Semuanya perlahan-lahan mengarah pada pola yang sama, kebohongan. Tidak berhenti sampai di situ, aku menyewa seorang detektif pribadi. Langkah ini memang mahal, tapi aku tahu hasilnya akan sepadan. Dalam waktu beberapa minggu, aku sudah memiliki tumpukan foto. Suamiku dan adik iparku makan malam bersama, berpegangan tangan di parkiran, bahkan masuk ke apartemen berdua. Setiap lembar foto itu menusuk hatiku, tapi sekaligus menguatkanku. Aku sudah tidak ragu lagi, aku harus segera mengeksekusi rencanaku. Suamiku percaya penuh padaku soal keuangan keluarga. Selama ini, banyak transaksi dan pengelolaan aset melalui tanganku. Dia terlalu sibuk menikmati kebebasannya, hingga tak sadar semua pintu kekayaannya kuserahkan satu persatu ke tanganku sendiri. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Beberapa rekening usaha dialihkan kepemilikannya ke namaku. Sertifikat rumah investasi diam-diam kubalik nama. Saham-saham minoritas di perusahaan keluarga kuatur, agar beralih ke tanganku. Proses ini tidak mudah. Aku harus bekerja sama dengan notaris, pengacara, dan orang-orang kepercayaan yang bisa menjaga rahasia. Semua kulakukan perlahan, hati-hati,
agar tidak ada yang curiga. Setiap kali suamiku sibuk dengan meeting malam, yang ternyata hanyalah kencan bersama adik iparku, aku justru sibuk mengunci masa depanku. Dia berpikir sedang menang dalam permainannya, padahal sebenarnya akulah yang menggiring bidak catur ini menuju skakmat. Tidak jarang aku merasa hancur. Saat melihat mereka tersenyum bersama dalam foto, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Saat mendengar suara mesra mereka dalam rekaman telepon, tubuhku bergetar menahan amarah. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat kembali pengkhianatan itu. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuat mereka menyesal. Aku harus menunjukkan bahwa wanita yang mereka remehkan ini bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Doaku kini berbeda. Aku tidak lagi memohon agar suamiku kembali. Aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk melewati semua ini, agar aku mampu menegakkan kepalaku ketika saatnya tiba. Rencana terakhirku adalah konfrontasi. Aku tidak akan melakukannya dengan teriakan kosong. Aku ingin mereka hancur di hadapan fakta, di hadapan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku menunggu waktu yang tepat. Aku menyiapkan semua dokumen, semua foto, semua rekaman, dan juga semua bukti kepemilikan aset yang kini sudah beralih ke namaku. Aku pastikan, ketika aku membuka mulut, dunia mereka akan runtuh seketika. Sementara itu, di depan mereka, aku masih tersenyum. Aku masih memasak untuk suamiku, masih menyapa adik iparku dengan ramah ketika dia datang. Mereka tidak sadar bahwa di balik senyumanku, aku sedang mengasah pedang balas dendam. Aku tahu hari itu akan segera tiba. Hari ketika semua topeng akan terbuka. Hari ketika pengkhianatan mereka tidak hanya kuungkap, tapi juga kuakhiri dengan satu pukulan telak. Mereka akan kehilangan segalanya. Dan aku, yang selama ini mereka remehkan, akan berdiri sebagai pemenang. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menahan luka, pura-pura tidak tahu, dan menyusun strategi dengan hati-hati, aku memutuskan untuk membuka semua tabir kebohongan itu. Aku ingin mereka berdua merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam daripada yang kurasakan. Aku sengaja memilih malam minggu. Malam di mana suamiku biasanya keluar dengan alasan meeting atau urusan bisnis. Namun kali ini, aku sudah tahu kemana ia akan pergi, bersama adik iparku. Aku membiarkan mereka pergi, lalu menunggu dengan sabar di ruang tamu. Ketika akhirnya mereka pulang, aku sudah siap. Aku duduk di kursi dengan tenang, sambil menata tumpukan dokumen dan foto di meja. Begitu pintu terbuka, aku melihat mereka masuk berdua, tertawa kecil, tidak sadar bahwa malam ini adalah akhir permainan mereka. Selamat malam, sapaku dingin. Suamiku terkejut, begitu juga adik iparku. Kamu masih bangun? Tanyanya ragu. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu. Aku sudah lama menunggu kalian. Suasana mendadak tegang. Mereka saling pandang, mencoba membaca situasi. Aku berdiri, lalu melempar beberapa lembar foto ke meja. Foto-foto mereka berdua, bergandengan tangan, masuk ke apartemen. Kemudian rekaman suara dari ponsel suamiku kudengarkan keras-keras. Suara mesra mereka terdengar jelas di ruang tamu. Adik iparku langsung pucat, sementara suamiku mencoba menahan diri. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya terbata. Aku menatapnya tajam. Jangan bohong lagi. Semua bukti sudah ada di sini. Apa kamu masih mau menyangkal? Dia terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku tidak punya kata-kata. Aku melanjutkan, kalian berdua menusukku dari belakang. Kau, suamiku sendiri. Dan kau, orang yang kuanggap adik, bagian dari keluargaku. Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku terlalu bodoh untuk menyadarinya? Air mataku jatuh, tapi suaraku tetap tegas. Kalian salah besar. Aku tahu segalanya. Dan sekarang waktunya kalian menerima akibatnya. Aku mengambil map berisi dokumen kepemilikan aset. Dengan tenang, aku menaruhnya di meja satu persatu. Rumah utama ini sudah atas namaku. 3 rumah investasi sudah beralih ke tanganku. Rekening perusahaan, aku yang pegang. Saham, aku sudah menguasainya. Suamiku melotot, wajahnya berubah pucat pasi. Apa?
Apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya dingin. Aku hanya mengamankan apa yang seharusnya jadi milikku. Kamu terlalu sibuk bersenang-senang, jadi aku mengambil alih. Mulai malam ini, kamu tidak punya apa-apa lagi di rumah ini. Adik iparku menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya ketakutan. Suamiku mencoba bangkit dan mendekat ke arahku, tapi aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Aku tidak akan memperkarakan ini ke polisi, meski sebenarnya aku bisa. Semua bukti selingkuhmu sudah cukup untuk menghancurkanmu di pengadilan. Tapi aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin kamu pergi. Malam ini juga. Suamiku terperanjat. Pergi? Kamu tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Aku tersenyum miring. Rumahmu? Salah. Ini rumahku sekarang. Cek dokumennya, semua sudah sah di notaris. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Dia memeriksa dokumen yang kutunjukkan. Wajahnya semakin hancur ketika menyadari semuanya benar. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya bergetar. Aku melipat tanganku di dada. Kamu pikir aku akan diam saja ketika kau mengkhianatiku dengan adik iparku sendiri? Kau salah besar. Aku bukan wanita lemah yang bisa kau injak seenaknya. Mulai detik ini, keluarlah dari rumah ini. Kau tidak akan membawa 1% pun dari hartaku. Adik iparku mulai menangis, memohon-mohon. Kak, aku hilaf. Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kau bukan lagi adikku. Kau pengkhianat. Jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di depanku. Suamiku akhirnya mengangkat koper kecil yang sempat ia bawa. Matanya menatapku dengan amarah bercampur putus asa. Kamu akan menyesal, katanya pelan. Aku menjawab dengan tegas. Tidak. Justru kamu yang akan menyesal. Karena telah kehilangan istri yang setia, rumah yang nyaman, dan semua harta yang kau banggakan. Aku pastikan hidupmu setelah ini tidak akan semewah dulu lagi. Dengan langkah gontai, mereka akhirnya keluar dari rumah. Pintu kututup keras-keras, seolah menutup babak lama dalam hidupku. Saat rumah menjadi hening, aku terduduk di sofa. Air mata mengalir deras, bukan karena lemah, tapi karena lega. Semua perjuangan, semua rencana, akhirnya terbayar. Aku tahu aku telah menang. Tapi kemenangan ini pahit. Karena di balik semua harta yang kini jadi milikku, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Namun aku yakin, dari reruntuhan inilah aku akan membangun hidup baru. Hidup yang tidak lagi bergantung pada laki-laki yang mengkhianatiku. Hidup yang akan menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang terluka bisa bangkit, lebih kuat, dan lebih berharga dari sebelumnya. Malam itu menjadi titik akhir dari kisah panjang penuh luka. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang kini benar-benar menjadi milikku. Sunyi, hening. Tapi kali ini tidak lagi terasa menyesakkan. Ada ruang lega di dada, seakan beban berat yang selama ini menindihku akhirnya terangkat. Suamiku sudah pergi. Sahabat yang mengkhianatiku juga lenyap dari hidupku. Yang tersisa hanya aku, rumah ini, dan luka yang berusaha kutambal perlahan-lahan. Beberapa hari setelah pengusiran itu, banyak tetangga mulai bertanya-tanya. Mengapa suamiku tidak lagi terlihat? Ada yang berbisik-bisik, ada yang mencoba mencari tahu. Aku hanya menjawab singkat, kami sudah berpisah. Awalnya, memang tidak mudah. Setiap sudut rumah masih menyimpan kenangan. Ruang makan dengan canda tawa palsunya, kamar tidur yang kini dingin tanpa kehadirannya, dan halaman belakang tempat kami dulu bercita-cita membangun keluarga kecil bahagia. Semua terasa menyakitkan. Tapi aku tahu, jika aku terus meratapi, aku tidak akan pernah bisa bangkit. Maka aku mulai menata ulang hidupku. Aku mengecat ulang dinding rumah, mengganti perabotan, menyumbangkan barang-barang lama yang penuh kenangan buruk. Sedikit demi sedikit, rumah ini berubah wajah, seolah ikut membantuku menyembuhkan luka. Dulu, seluruh hidupku kuhabiskan untuk melayani suami. Aku lupa siapa diriku sebenarnya. Tapi sekarang, aku punya waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu kutunda. Membaca buku setiap pagi, jogging di taman, mengikuti kelas memasak, bahkan kursus bisnis online. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang lama hilang. Aku sadar,
selama ini aku hanya menjadi istri dari seseorang. Kini aku kembali menjadi diriku sendiri. Semua aset yang berhasil kuamankan tidak hanya kusimpan. Aku belajar mengelola bisnis dengan serius. Aku berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih berpengalaman, belajar dari nol, dan tidak malu untuk bertanya. Pelan-pelan, bisnis properti yang dulu hanya sekadar nama kini berkembang di tanganku. Bahkan aku mulai merintis usaha kecil lain. Butik pakaian yang kujalankan bersama sahabat-sahabat baruku, sahabat yang benar-benar tulus, bukan seperti pengkhianat di masa lalu. Tiap kali aku melihat hasil usahaku, aku tersenyum bangga. Bukan lagi karena harta, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang suamiku sampai ke telingaku. Bisnisnya hancur karena salah urus. Banyak hutang yang menjeratnya. Adik iparku, yang dulu begitu sombong, ditinggalkannya begitu saja. Mereka kini hidup dalam kesulitan, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Aku hanya tersenyum getir ketika mendengarnya. Aku tidak merasa puas atau ingin balas dendam lebih jauh. Biarlah kehidupan yang memberi mereka pelajaran. Aku pernah tersakiti begitu dalam, tapi kini aku sudah berdamai. Malam-malam sepi tidak lagi membuatku takut. Justru aku menikmatinya. Aku belajar bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kesendirian bisa menjadi ruang untuk bertumbuh, merenung, dan menemukan kekuatan sejati. Aku kini punya prinsip baru. Lebih baik sendiri daripada hidup bersama orang yang menusuk dari belakang. Dan benar, aku merasa jauh lebih bahagia. Aku bisa tersenyum tulus lagi. Aku bisa berjalan dengan kepala tegak, tanpa takut dipandang rendah. Dari semua yang kulalui, aku ingin meninggalkan pesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita. Ketika dikhianati, kita memang hancur. Tapi dari kehancuran itu, kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh. Jangan takut kehilangan, karena seringkali kehilangan justru membuka pintu baru menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Kini aku menatap masa depan dengan harapan baru. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh luka. Aku sudah melepaskannya. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada rintangan lain. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Karena aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan dari badai paling besar sekalipun. Dan jika aku bisa, aku yakin wanita lain pun bisa. Malam itu, ketika aku menutup buku harianku, aku tersenyum sambil berbisik pada diri sendiri. Aku telah kalah, aku telah jatuh, tapi aku juga telah bangkit. Kini, aku adalah aku yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga dari sebelumnya. Hari-hari indah itu perlahan mulai bergeser. Aku tidak bisa mengingat tepatnya kapan perubahan itu dimulai, tapi aku merasakannya sedikit demi sedikit. Suamiku yang biasanya hangat, perlahan berubah menjadi dingin. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama, kini seringkali ia terburu-buru berangkat dengan alasan pekerjaan menumpuk. Awalnya aku tidak terlalu ambil pusing. Aku mengerti, dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surut. Mungkin suamiku memang sedang banyak pikiran. Namun semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang tanpa kabar. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, lembur di kantor. Kenapa tidak kasih kabar dulu, Mas? Aku khawatir. Tanyaku suatu malam ketika ia pulang hampir tengah malam. Ia hanya meletakkan tasnya dan berkata singkat, "Aku capek, jangan banyak tanya." Hatiku tercekat. Ucapan itu menusuk, karena selama ini ia tidak pernah berbicara padaku dengan nada seperti itu. Yang membuatku lebih bingung, justru adik iparku semakin sering datang ke rumah. Bahkan kadang ia muncul tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia dengan mudah keluar masuk rumahku, seolah sudah jadi bagian tetap dari kehidupan kami. Aku masih berusaha berpikir positif, menganggap ia memang dekat dengan kami. Lagi pula, ia masih muda, mungkin memang nyaman bercerita atau menghabiskan waktu bersama kakaknya. Namun, perlahan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu hatiku. Misalnya, ketika kami bertiga duduk bersama, aku sering mendapati suamiku menatap adik iparnya dengan cara yang tidak biasa. Tatapan yang sulit kujelaskan,
tapi cukup membuatku tidak nyaman. Tawa mereka berdua kadang terasa berlebihan, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Suatu kali, aku keluar dari dapur membawa minuman, lalu kudapati mereka berdua duduk terlalu dekat di ruang tamu. Mereka buru-buru menjauh saat aku datang, pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Dadaku langsung berdegup kencang, tapi aku menepis pikiran burukku. Tidak mungkin, itu hanya perasaanku saja, batinku menenangkan diri. Namun tanda-tanda itu semakin sering muncul. Telepon suamiku kini selalu ia jaga erat. Jika ada pesan masuk, ia terburu-buru mengambil ponselnya, seolah takut aku melihat. Bahkan, pernah suatu malam ia ke kamar mandi sambil membawa ponsel, dan tidak kunjung keluar meski sudah hampir setengah jam. Ketika kutanya, ia hanya berkata, "Aku lagi baca berita." Rasanya tidak masuk akal. Hati kecilku mulai berteriak, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mulai merasa terjebak dalam kebingungan. Di satu sisi, aku ingin tetap percaya pada suamiku. Aku ingin memegang teguh keyakinan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi di sisi lain, tanda-tanda pengkhianatan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Puncaknya, suatu sore aku mendengar percakapan samar dari ruang tamu ketika aku keluar dari kamar. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak sengaja mendengar suamiku berkata, "Jangan sampai dia tahu, kita harus hati-hati." Aku membeku di tempat. Kata-kata itu menghantam dadaku. Jangan sampai dia tahu? Siapa yang dimaksud? Dan apa yang disembunyikan? Aku melangkah kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Saat itu aku belum punya bukti nyata. Yang ada hanya firasat, tatapan, bisikan, dan perubahan sikap yang menusuk hatiku. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres di rumah tangga ini. Aku berusaha menenangkan diri, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terbaring sambil memandangi langit-langit kamar, pikiranku penuh tanya. Apakah aku sedang dibohongi? Apakah suamiku benar-benar setega itu? Dan, mengapa perasaanku terus tertuju pada adik iparku? Di babak ini, aku masih mencoba menutup mata, membohongi diri sendiri dengan alasan-alasan logis. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan semua yang kuanggap indah. Hari-hari berikutnya semakin menyesakkan. Aku seperti hidup dengan rasa curiga yang terus menempel di kepala. Suamiku semakin jauh, semakin sulit kuajak bicara. Sementara adik iparku justru semakin sering ada di rumah. Seolah rumahku bukan lagi tempatku bernaung, tapi menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh dua orang terdekatku. Aku tahu aku tidak boleh terus diam. Firasatku terlalu kuat untuk diabaikan. Maka, diam-diam aku mulai mencari cara untuk menemukan kebenaran. Suatu malam, ketika suamiku sudah tertidur lelap, aku memberanikan diri mengambil ponselnya. Jantungku berdebar sangat kencang, tanganku gemetar. Ponselnya memiliki pola kunci. Tapi entah mengapa malam itu aku mencoba beberapa pola yang mungkin, dan berhasil. Layar ponsel itu terbuka. Aku segera membuka aplikasi pesan singkat. Mataku langsung menangkap sebuah kontak dengan nama yang familiar, Dewi Hati Merah 2. Itu nama adik iparku. Dadaku serasa dihantam palu besar. Kutekan percakapan mereka, dan yang kulihat membuat nafasku tercekat. "Mas, jangan lupa besok kita ketemu di apartemen jam 7. "Iya sayang, aku rindu banget." "Hati-hati, jangan sampai Mbak tahu." "Tenang aja, aku pintar menyembunyikan semuanya." Air mataku langsung jatuh. Tubuhku gemetar hebat. Aku tak percaya apa yang kubaca. Suamiku, lelaki yang selama ini kupercayai dengan sepenuh hati, ternyata berselingkuh dengan adik iparku sendiri. Perempuan yang selama ini kuanggap seperti adik kandung, yang sering kuperlakukan dengan penuh kasih, justru menusukku dari belakang. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menangis terlalu keras. Aku takut membangunkan suamiku. Malam itu aku terisak sendirian, memeluk diriku sendiri. Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarku. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi dalam hati aku tahu, aku harus memastikan semuanya. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pesan singkat. Maka, aku mulai mengikuti gerak-geriknya. Suatu sore,
Suamiku berpamitan pergi, katanya ada meeting penting. Aku pura-pura mengangguk, lalu diam-diam mengikutinya dengan mobil. Hatiku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Mobilnya berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku menunggu dari kejauhan, dan beberapa menit kemudian, aku melihatnya, adikku iparku turun dari taksi, melangkah masuk ke apartemen yang sama. Dadaku langsung sesak. Kaki terasa lemas, tapi aku paksa diriku untuk tetap diam. Saat itulah, semua keraguanku lenyap. Mereka benar-benar bersama. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu aku menutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya. Rasanya seluruh tubuhku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin orang yang kucintai dan orang yang kuanggap saudara tega berkhianat sekejam itu? Namun, di balik tangisku, ada sesuatu yang berbeda. Api kecil mulai menyala dalam diriku. Api kemarahan, api harga diri, api keinginan untuk membalas. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Jika mereka memilih jalan pengkhianatan, maka aku akan memilih jalan perlawanan. Aku mulai mengatur rencana. Dengan posisiku yang juga ikut mengelola beberapa usaha keluarga, aku punya akses pada aset-aset penting yang selama ini atas nama suamiku. Sedikit demi sedikit, aku mengumpulkan dokumen, bukti, dan semua data yang bisa kubutuhkan. Di hadapan semua orang, aku tetap tersenyum, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di balik itu, aku sedang menyiapkan langkah besar. Suamiku boleh berselingkuh, adik iparku boleh mengkhianatiku. Tapi aku akan pastikan, ketika saatnya tiba, mereka akan kehilangan segalanya. Malam-malamku kini bukan lagi diisi dengan tangisan, tapi dengan strategi. Aku membaca, mencari nasihat hukum diam-diam, dan menyiapkan semua bukti perselingkuhan mereka. Aku tahu, jika waktunya tiba, aku harus menghantam dengan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Di titik ini, aku sadar, aku tidak lagi korban. Aku adalah pemain utama dalam drama kehidupanku sendiri. Dan aku berjanji, pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan aku yang kalah. Sejak hari itu, hidupku berubah. Air mata masih sering jatuh, tapi kini bukan lagi karena kelemahan. Setiap kali aku menangis, aku ingat kembali wajah mereka berdua, senyum suamiku ketika bersama adik iparku. Ingatan itu membuatku semakin kuat, semakin yakin bahwa aku harus bertindak. Aku sadar, jika aku ingin melawan, aku tidak bisa gegabah. Menangis di depan suamiku, menuntut penjelasan, atau mengamuk hanya akan membuatku tampak lemah. Dia mungkin akan memutarbalikkan keadaan, menyalahkanku, atau bahkan meninggalkanku tanpa memberi apa-apa. Tidak, aku harus lebih cerdas dari itu. Maka dimulailah rencanaku, balas dendam dalam diam. Setiap malam ketika suamiku terlelap, aku kembali membuka ponselnya. Percakapan mesra mereka kusimpan, foto-foto pertemuan mereka kuabadikan, bahkan panggilan video yang mereka lakukan diam-diam aku rekam. Aku juga mulai mengikuti jejak digitalnya, email, riwayat lokasi, catatan transaksi. Semuanya perlahan-lahan mengarah pada pola yang sama, kebohongan. Tidak berhenti sampai di situ, aku menyewa seorang detektif pribadi. Langkah ini memang mahal, tapi aku tahu hasilnya akan sepadan. Dalam waktu beberapa minggu, aku sudah memiliki tumpukan foto. Suamiku dan adik iparku makan malam bersama, berpegangan tangan di parkiran, bahkan masuk ke apartemen berdua. Setiap lembar foto itu menusuk hatiku, tapi sekaligus menguatkanku. Aku sudah tidak ragu lagi, aku harus segera mengeksekusi rencanaku. Suamiku percaya penuh padaku soal keuangan keluarga. Selama ini, banyak transaksi dan pengelolaan aset melalui tanganku. Dia terlalu sibuk menikmati kebebasannya, hingga tak sadar semua pintu kekayaannya kuserahkan satu persatu ke tanganku sendiri. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Beberapa rekening usaha dialihkan kepemilikannya ke namaku. Sertifikat rumah investasi diam-diam kubalik nama. Saham-saham minoritas di perusahaan keluarga kuatur agar beralih ke tanganku. Proses ini tidak mudah. Aku harus bekerja sama dengan notaris, pengacara, dan orang-orang kepercayaan yang bisa menjaga rahasia. Semua kulakukan perlahan, hati-hati, agar tidak ada yang curiga. Setiap kali suamiku sibuk dengan meeting malam, yang ternyata hanyalah kencan bersama adik iparku,
Aku justru sibuk mengunci masa depanku. Dia berpikir sedang menang dalam permainannya, padahal sebenarnya akulah yang menggiring bidak catur ini menuju skakmat. Tidak jarang aku merasa hancur. Saat melihat mereka tersenyum bersama dalam foto, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Saat mendengar suara mesra mereka dalam rekaman telepon, tubuhku bergetar menahan amarah. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat kembali pengkhianatan itu. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuat mereka menyesal. Aku harus menunjukkan bahwa wanita yang mereka remehkan ini bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Doaku kini berbeda. Aku tidak lagi memohon agar suamiku kembali. Aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk melewati semua ini, agar aku mampu menegakkan kepalaku ketika saatnya tiba. Rencana terakhirku adalah konfrontasi. Aku tidak akan melakukannya dengan teriakan kosong. Aku ingin mereka hancur di hadapan fakta, di hadapan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku menunggu waktu yang tepat. Aku menyiapkan semua dokumen, semua foto, semua rekaman, dan juga semua bukti kepemilikan aset yang kini sudah beralih ke namaku. Aku pastikan, ketika aku membuka mulut, dunia mereka akan runtuh seketika. Sementara itu, di depan mereka, aku masih tersenyum. Aku masih memasak untuk suamiku, masih menyapa adik iparku dengan ramah ketika dia datang. Mereka tidak sadar bahwa di balik senyumanku, aku sedang mengasah pedang balas dendam. Aku tahu hari itu akan segera tiba. Hari ketika semua topeng akan terbuka. Hari ketika pengkhianatan mereka tidak hanya kuungkap, tapi juga kuakhiri dengan satu pukulan telak. Mereka akan kehilangan segalanya. Dan aku, yang selama ini mereka remehkan, akan berdiri sebagai pemenang. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menahan luka, pura-pura tidak tahu, dan menyusun strategi dengan hati-hati, aku memutuskan untuk membuka semua tabir kebohongan itu. Aku ingin mereka berdua merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam daripada yang kurasakan. Aku sengaja memilih malam Minggu. Malam di mana suamiku biasanya keluar dengan alasan meeting atau urusan bisnis. Namun kali ini, aku sudah tahu kemana ia akan pergi, bersama adik iparku. Aku membiarkan mereka pergi, lalu menunggu dengan sabar di ruang tamu. Ketika akhirnya mereka pulang, aku sudah siap. Aku duduk di kursi dengan tenang, sambil menata tumpukan dokumen dan foto di meja. Begitu pintu terbuka, aku melihat mereka masuk berdua, tertawa kecil, tidak sadar bahwa malam ini adalah akhir permainan mereka. "Selamat malam," sapaku dingin. Suamiku terkejut, begitu juga adik iparku. "Kamu masih bangun?" tanyanya ragu. Aku hanya tersenyum tipis. "Tentu. Aku sudah lama menunggu kalian." Suasana mendadak tegang. Mereka saling pandang, mencoba membaca situasi. Aku berdiri, lalu melempar beberapa lembar foto ke meja. Foto-foto mereka berdua, bergandengan tangan, masuk ke apartemen. Kemudian rekaman suara dari ponsel suamiku kudengarkan keras-keras. Suara mesra mereka terdengar jelas di ruang tamu. Adik iparku langsung pucat, sementara suamiku mencoba menahan diri. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata. Aku menatapnya tajam. "Jangan bohong lagi. Semua bukti sudah ada di sini. Apa kamu masih mau menyangkal?" Dia terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku tidak punya kata-kata. Aku melanjutkan, "Kalian berdua menusukku dari belakang. Kau, suamiku sendiri. Dan kau, orang yang kuanggap adik, bagian dari keluargaku. Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku terlalu bodoh untuk menyadarinya?" Air mataku jatuh, tapi suaraku tetap tegas. "Kalian salah besar. Aku tahu segalanya. Dan sekarang waktunya kalian menerima akibatnya." Aku mengambil map berisi dokumen kepemilikan aset. Dengan tenang, aku menaruhnya di meja satu persatu. Rumah utama ini sudah atas namaku. 3 rumah investasi sudah beralih ke tanganku. Rekening perusahaan, aku yang pegang. Saham, aku sudah menguasainya. Suamiku melotot, wajahnya berubah pucat pasi. Apa yang kamu lakukan?" Aku menatapnya dingin. "Aku hanya mengamankan apa yang seharusnya jadi milikku.
Kamu terlalu sibuk bersenang-senang, jadi aku mengambil alih. Mulai malam ini, kamu tidak punya apa-apa lagi di rumah ini. Adik iparku menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya ketakutan. Suamiku mencoba bangkit dan mendekat ke arahku, tapi aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Aku tidak akan memperkarakan ini ke polisi, meski sebenarnya aku bisa. Semua bukti selingkuhmu sudah cukup untuk menghancurkanmu di pengadilan. Tapi aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin kamu pergi. Malam ini juga. Suamiku terperanjat. Pergi? Kamu tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Aku tersenyum miring. Rumahmu? Salah. Ini rumahku sekarang. Cek dokumennya, semua sudah sah di notaris. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Dia memeriksa dokumen yang kutunjukkan. Wajahnya semakin hancur ketika menyadari semuanya benar. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya bergetar. Aku melipat tanganku di dada. Kamu pikir aku akan diam saja ketika kau mengkhianatiku dengan adik iparku sendiri? Kau salah besar. Aku bukan wanita lemah yang bisa kau injak seenaknya. Mulai detik ini, keluarlah dari rumah ini. Kau tidak akan membawa 1% pun dari hartaku. Adik iparku mulai menangis, memohon-mohon. Kak, aku hilaf. Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kau bukan lagi adikku. Kau pengkhianat. Jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di depanku. Suamiku akhirnya mengangkat koper kecil yang sempat ia bawa. Matanya menatapku dengan amarah bercampur putus asa. Kamu akan menyesal, katanya pelan. Aku menjawab dengan tegas, tidak. Justru kamu yang akan menyesal, karena telah kehilangan istri yang setia, rumah yang nyaman, dan semua harta yang kau banggakan. Aku pastikan hidupmu setelah ini tidak akan semewah dulu lagi. Dengan langkah gontai, mereka akhirnya keluar dari rumah. Pintu kututup keras-keras, seolah menutup babak lama dalam hidupku. Saat rumah menjadi hening, aku terduduk di sofa. Air mata mengalir deras, bukan karena lemah, tapi karena lega. Semua perjuangan, semua rencana, akhirnya terbayar. Aku tahu aku telah menang. Tapi kemenangan ini pahit. Karena di balik semua harta yang kini jadi milikku, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Namun aku yakin, dari reruntuhan inilah aku akan membangun hidup baru. Hidup yang tidak lagi bergantung pada laki-laki yang mengkhianatiku. Hidup yang akan menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang terluka bisa bangkit, lebih kuat, dan lebih berharga dari sebelumnya. Malam itu menjadi titik akhir dari kisah panjang penuh luka. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang kini benar-benar menjadi milikku. Sunyi, hening. Tapi kali ini tidak lagi terasa menyesakkan. Ada ruang lega di dada, seakan beban berat yang selama ini menindihku akhirnya terangkat. Suamiku sudah pergi. Sahabat yang mengkhianatiku juga lenyap dari hidupku. Yang tersisa hanya aku, rumah ini, dan luka yang berusaha kutambal perlahan-lahan. Beberapa hari setelah pengusiran itu, banyak tetangga mulai bertanya-tanya. Mengapa suamiku tidak lagi terlihat? Ada yang berbisik-bisik, ada yang mencoba mencari tahu. Aku hanya menjawab singkat, kami sudah berpisah. Awalnya, memang tidak mudah. Setiap sudut rumah masih menyimpan kenangan. Ruang makan dengan canda tawa palsunya, kamar tidur yang kini dingin tanpa kehadirannya, dan halaman belakang tempat kami dulu bercita-cita membangun keluarga kecil bahagia. Semua terasa menyakitkan. Tapi aku tahu, jika aku terus meratapi, aku tidak akan pernah bisa bangkit. Maka aku mulai menata ulang hidupku. Aku mengecat ulang dinding rumah, mengganti perabotan, menyumbangkan barang-barang lama yang penuh kenangan buruk. Sedikit demi sedikit, rumah ini berubah wajah, seolah ikut membantuku menyembuhkan luka. Dulu, seluruh hidupku kuhabiskan untuk melayani suami. Aku lupa siapa diriku sebenarnya. Tapi sekarang, aku punya waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu kutunda. Membaca buku setiap pagi, jogging di taman, mengikuti kelas memasak, bahkan kursus bisnis online. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang lama hilang. Aku sadar, selama ini aku hanya menjadi istri dari seseorang. Kini aku kembali menjadi diriku sendiri.
Semua aset yang berhasil kuamankan tidak hanya kusimpan. Aku belajar mengelola bisnis dengan serius. Aku berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih berpengalaman, belajar dari nol, dan tidak malu untuk bertanya. Pelan-pelan, bisnis properti yang dulu hanya sekadar nama kini berkembang di tanganku. Bahkan aku mulai merintis usaha kecil lain. Butik pakaian yang kujalankan bersama sahabat-sahabat baruku, sahabat yang benar-benar tulus, bukan seperti pengkhianat di masa lalu. Tiap kali aku melihat hasil usahaku, aku tersenyum bangga. Bukan lagi karena harta, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang suamiku sampai ke telingaku. Bisnisnya hancur karena salah urus. Banyak hutang yang menjeratnya. Adik iparku, yang dulu begitu sombong, ditinggalkannya begitu saja. Mereka kini hidup dalam kesulitan, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Aku hanya tersenyum getir ketika mendengarnya. Aku tidak merasa puas atau ingin balas dendam lebih jauh. Biarlah kehidupan yang memberi mereka pelajaran. Aku pernah tersakiti begitu dalam, tapi kini aku sudah berdamai. Malam-malam sepi tidak lagi membuatku takut. Justru aku menikmatinya. Aku belajar bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kesendirian bisa menjadi ruang untuk bertumbuh, merenung, dan menemukan kekuatan sejati. Aku kini punya prinsip baru, lebih baik sendiri daripada hidup bersama orang yang menusuk dari belakang. Dan benar, aku merasa jauh lebih bahagia. Aku bisa tersenyum tulus lagi. Aku bisa berjalan dengan kepala tegak, tanpa takut dipandang rendah. Dari semua yang kulalui, aku ingin meninggalkan pesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita. Ketika dikhianati, kita memang hancur. Tapi dari kehancuran itu, kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh. Jangan takut kehilangan, karena seringkali kehilangan justru membuka pintu baru menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Kini aku menatap masa depan dengan harapan baru. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh luka. Aku sudah melepaskannya. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada rintangan lain. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Karena aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan dari badai paling besar sekalipun. Dan jika aku bisa, aku yakin wanita lain pun bisa. Malam itu, ketika aku menutup buku harianku, aku tersenyum sambil berbisik pada diri sendiri. Aku telah kalah, aku telah jatuh, tapi aku juga telah bangkit. Kini, aku adalah aku yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga dari sebelumnya.